Oke, selamat datang kembali di channel Aquatronic Labs. Di video kali ini kita membahas apa ya? Oke, kita akan membahas box ataupun toolbox untuk memperbaiki kerusakan hardware dan softwarenya ya. Ini saya memegang Yashi Jetag Plus by C3 Extreme ya. Untuk Yashi Jetag Plus ini dia box untuk memperbaiki kerusakan hardware maupun softwarenya ya. Dan sebenarnya masih banyak box-box yang lain, tidak hanya Yashi Jetag Plus ini aja, masih banyak. Kita bahas satu persatu. Mengenai Yashi Jetag Plus ini, saya berbicara mengenai awal pembelian ataupun yang didapatkan pada saat pembeliannya. Untuk pada saat pembelian awal ini, kalau membeli box only, karena memang box ya Yashi Jetag Plus ini tidak dijual full set ya. Jadi jualnya itu terpisah antara soket, adapter, dan boxnya itu tidak dijual satu paket ya. Jadi yang didapatkan pada saat pembelian itu pertama boxnya pasti ya, kemudian USB untuk menyambungkan box ke PC ya. Berikut didapatkan juga ini konverter UP, adapter UP atau Yashi Jetag. Kemudian yang didapatkan lagi konverter, adapter, emat soket ataupun IC brand soket atau Yashi Jetag. Kemudian didapatkan lagi ISP 4 bit, ini versi yang 4 bit. Ini yang 4 bit. Berikut ya, disertakan dalam pembelian box only. Berikut juga ISP 1 bit. Ini ISP 1 bit. Dan ini Jetag ISP ya, ataupun Jetag itu untuk versi Samsung yang lawas. Kalau versi sekarang sih tidak dibutuhkan kembali, dikarenakan memang sekarang kebanyakan menggunakan ISP. Jadi paket yang didapatkan pada saat pembelian box only yakni hanya ini aja, USB, box, konverter 2 ya, sama ISP 3 pieces ya. Jadi yang kayak gini aja yang didapatkan pada saat pembelian box only ya. Kemudian untuk tambahannya yaitu yang didapatkan untuk pembelian terpisah ya, bisa juga sekalian belanja bisa, tapi ini belinya terpisah. Pertama saya beli ini dulu ya, udah lama sekali ini, Yashi Jetag adapter. Ini pin 254. Untuk kegunaannya ini ada 3 fungsi. ISP untuk ini ISP, yang ini ISP ya, dan untuk IMMC pin 254 sama UFS pin 254. Jadi 3 in 1 ini ya fungsinya. Jadi untuk box ataupun untuk adapter ini yang didapatkan adapter, berikut konverter ini untuk menyambungkan IMMC ataupun menekan atau mengidentify IMMC ke box Yashi Jetag Plus harus menggunakan ini kalau menggunakan IMMC ya. Kalau menggunakan UFS tidak perlu pakai konverter ini. Terus yang didapatkan lagi sket.
ataupun pembatas untuk pengganti jikalau menemukan IMMC yang ukurannya berbeda ya. Ini pasangkan di sini fungsinya. Ini ukuran berarti 12 kali 15 ya. Ini yang sering digunakan, memang yang umum digunakan ini. Kalau yang ini sih jarang digunakan. Ini yang didapatkan kalau membeli box PGA 3-in-1 UFS, IMMC dan ISP. Ini ISP nya fungsinya untuk ISP UFS ya, bukan IMMC. Kalau IMMC ini tidak berfungsi. Yang didapatkan hanya 3 item ini. Berikut ini box adapter UFS 153 ya. Jadi fungsi UFS 153 ini dia hanya bisa membaca UFS dengan PGA 153 tanpa bisa membaca IMMC ya. Jadi kegunaannya ini hanya satu fungsi aja. Meskipun ditambah adapter konverter ini dia tidak bisa membaca IC IMMC pin PGA 153 ya. Jadi ini terpisah. Ini adapter 153 terpisah, tidak menyatu dengan adapter 254. Ini produknya ini terpisah semua. Tapi ini masih brand SC Jetak ya semuanya. Bukan dari, ada lagi sih satu lagi dari IC brand itu box all-in-one, itu semua IC support. Namun saya tidak memilikinya ya. Hanya kemarin saja sempat beli adapter NB Max itu support untuk SC Jetak Plus. Dan ini saya dapatkan sudah lama, belinya itu kurang lebih tahun 2020-an ya. Pada saat itu untuk upgrade FFU di seri IMMC 5.1 ya. Pada saat itu yang support hanya Medusa box ya, Medusa box yang bisa mengupdate ataupun membackup FFU IMMC 5.1 seri 221 dan seri 254. Waktu itu hanya Medusa aja. Selang beberapa bulan, kalau nggak salah akhir tahun 2021, kalau nggak salah ya, SC Jetak Plus itu ngeluarin produk SC Jetak Plus ini dengan software pembaruan update. Dia juga bisa update FFU ya, kayak gitu. Jadi SC Jetak Plus ini bisa FFU update, sudah ada sebelumnya ya. Jadi ini tidak niru karena metodenya berbeda. Tapi untuk jenis filenya itu hampir sama kayaknya ya. Metodenya kayak gitu, caranya kayak gitu, cuman beda di versi firmware-nya saja mungkin. Karena saya tidak memiliki Medusa, jadi tidak saya bahas di sini. Paket pembelian sudah saya bahas ya. Hanya ini yang didapatkan. Untuk proses pengeluarannya ataupun launching SC Jetak Plus ini sudah saya terangkan. SC Jetak Plus ini ada setelah FFU mulai menyebar ataupun sudah mulai menyebar ke teknisi ya. Jadi SC Jetak Plus ini sempat viral dulu, namun sekarang produknya nggak tahu kenapa banyak teman-teman yang nanyain stok pada langka ataupun tidak ada di seller ya. Ya mungkin memang dari segi sellernya juga nggak punya stok, jadi nggak ada barang untuk dijual. Nggak tahu kenapa itu, saya tidak tahu secara pasti ya. Berikutnya untuk segi software ataupun fungsi ya, untuk SC Jetak Plus ini fungsinya ini sangat banyak ataupun fleksibilitas ataupun bisa universal ya. Dikarenakan untuk SC Jetak Plus ini dia bisa read, write, custom, write sheet, write firmware via IC langsung, via USB juga bisa. Namun kalau via USB hanya bisa
di chipset Qualcomm untuk updatean terakhir ya. Kalau di chipset MediaTek dan yang lainnya itu tidak bisa, hanya support untuk chipset Qualcomm saja. Ya lumayan lah, karena box ini yang pertama, bukan yang pertama sih, yang bisa membypass Firehose otomatis ya di seri SD439 kalau nggak salah ya. Ini bisa offline flashingnya. Jadi box ini bisa hardware, bisa software ataupun USB untuk kinerjanya ataupun untuk cara kerjanya. Nanti untuk proses detail aplikasinya ataupun softwarenya nanti saya bahas di video berikutnya ya, karena di sini saya membahas hanya perangkat set yang didapatkan saat membeli SC Cetak Plus. Bagi teman-teman yang mau berencana ataupun akan menabung dulu, nanti yang didapatkan saat pembelian box only yang didapatkan ini, dan untuk tambahannya SC Cetak 153 ini harus dibeli karena ini fungsinya untuk UFS ya, yang ini ya. Nah ini untuk pin 254. Kalau untuk UFS 297 ini belum ada boxnya untuk si cetak aslinya ya ataupun originalnya, dikarenakan dia masih menggunakan adapter dari IC brand. Kalau yang original IC cetaknya belum launching. Dan berikut ini boxnya yang kayak gini, jadi yang dapatnya yang kayak gini ya. Ya mungkin video ini saya tutup, tidak lama ini pembahasannya ya, karena ini hanya memperlihatkan barang yang didapatkan pada saat pembelian box SC Cetak Plus. Saya bahas video software ataupun tool aplikasinya di lain video, karena ini videonya bakalan panjang membahas tentang SC Cetak Plus saja ya. Mungkin ada beberapa video yang bisa ditampilkan nanti ya. Jadi mungkin video ini saya tutup. Proses ataupun pembelian paket SC Cetak Plus pada saat dibeli ini ya, yang didapatkan hanya ini. Dan mungkin bila ada salah pengucapan ataupun salah memperagakan, mohon dikoreksi di kolom komentar, karena bahasa saya kurang begitu lancar untuk bahasa Indonesia ya. Sekian dan terima kasih.